Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Nah, di video kali ini kakak akan memberikan informasi buat adik-adik semua, khususnya yang ingin masuk Poltekkes. Di sini kakak akan membahas mengenai PMDP atau penelusuran minat dan prestasi. Di mana PMDP ini merupakan seleksi untuk masuk Poltekkes yang menggunakan nilai raport dan prestasi. Tetapi untuk prestasi ini tidak diwajibkan ya. Jadi kamu hanya diutamakan saja. Jadi kalau kamu mempunyai prestasi dan mendaftar, kamu akan diutamakan dan tentunya akan lebih diperhitungkan untuk lolos jalur ini. Tapi buat kamu yang tidak mempunyai prestasi, jangan khawatir karena kamu masih bisa mendaftar. Nah, di sini kakak akan memberikan informasi buat adik-adik semua apa saja yang harus kamu siapkan supaya kamu lolos di tes PMDP ini. Apa saja itu? Simak sampai akhir videonya. Namun sebelumnya, like, comment, and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan buat teman-teman yang mau persiapan masuk Poltekkes untuk tahun 2023, bisa gabung grup diskusi masuk Poltekkes tahun 2023. Klik link di deskripsi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kakak ada informasi penting sekali buat adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2023, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama tahun 2023. Dimana jika kalian membeli bukunya, kalian udah berhemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku saja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangin nih, bonusnya udah gak masuk akal sekali. Yang pertama, 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2023, video materi pembelajaran dan pembahasan soal, 2 kali tryout Si Penmaru masuk Poltekkes, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes, serta kalian akan bergabung dengan grup VVIP masuk Poltekkes tahun 2023. Kalian juga akan mendapatkan tote bag kekinian serta mendapatkan tambahan soal-soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Pesan dari sekarang juga, karena stoknya sangat super terbatas. Kalian bisa memesannya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Oke, buat kalian yang berminat, ditunggu. Wow, gila bener kan? Kalau kakak tidak akan menunggu waktu lama lagi, langsung check out, langsung pesan bukunya dari sekarang juga. Karena waktu terbaik dari persiapan itu adalah dari sekarang juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ya, jadi kakak yang pertama akan menjelaskan buat adik-adik semua persyaratan yang paling penting buat kamu dan kamu harus dengarkan secara seksama. Yang pertama yang berhak untuk mengikuti tes PMDP ini yaitu warga negara Indonesia atau WNI. Jika kamu bukan WNI, maka kamu tidak bisa mendaftar jalur PMDP ini. Yang kedua, yaitu PMDP ini khusus untuk kelas 12. Jadi mohon maaf nih buat yang gapir, kamu belum bisa mengikuti PMDP atau tidak bisa mengikuti PMDP karena PMDP ini dikhususkan buat yang fresh graduate gitu ya, buat yang baru lulus. Kemudian tinggi badan ya. Dimana untuk kesehatan ini, kenapa sangat penting tinggi badan? Karena tinggi badan ini menentukan nanti tugas profesi kalian. Baik itu yang jadi perawat, jadi bidan, dan lain sebagainya, itu ada kriteria khusus buat kamu gitu ya. Kalau kamu pendek gitu ya atau kurang tinggi, nanti akan kesusahan dalam mengerjakan tugas profesi kalian. Bayangkan aja ketika kamu memasang infusan, tapi kamu pendek, maka itu akan jadi masalah. Maka tinggi badan ini menjadi hal yang utama buat kamu yang ingin masuk Poltekkes atau ingin masuk ke jurusan kesehatan. Di mana minimalnya gitu ya, ada nilai minimal untuk tinggi badan. Untuk laki-laki itu 155 cm dan untuk perempuan 150 cm. Kecuali jurusan gizi gitu ya. Untuk jurusan gizi kamu bisa gitu ya tinggi badannya 145 cm. Kemudian selanjutnya tidak buta warna. Jadi, jika kamu buta warna, nanti akan mengganggu proses kerja kamu atau proses menjalankan profesi kamu. Karena nanti akan banyak warna gitu ya dalam pekerjaan kamu yang harus kamu tentukan. Baik itu warna darah,
warna cairan-cairan tubuh yang harus kamu bedakan. Tapi kalau kamu buta warna, tentu itu akan menjadi masalah. Maka buat orang yang buta warna ini tidak akan keterima di Poltekkes, baik itu parsial buta warnanya ataupun total. Kemudian tadi IMT itu harus dalam batas normal, jangan sampai obesitas. Kemudian tidak tuna fisik, ya, tidak ada cacat dalam fisik yang bisa mengganggu tugas profesi kamu nanti. Bebas narkoba, tidak sedang hamil. Jadi buat kamu yang lagi hamil, mohon maaf nih, jadi gak bisa masuk Poltekkes. Kemudian tidak menderita penyakit yang dapat mengganggu tugas dan penampilan kamu. Nah, jika kamu tetap gitu ya kekeh mau daftar meskipun kamu kurang tubuhnya atau tinggi badannya kurang dari persyaratan, kemungkinan kamu bisa aja diterima di PMDP, tetapi nanti di tes kesehatan kamu akan didiskualifikasi karena untuk Poltekkes itu setelah PMDP ada tes kesehatan. Jadi kamu jangan coba-coba gitu ya masuk, tapi persyaratan kamu tidak sesuai kriteria. Yang selanjutnya yaitu kamu akan mengikuti ujian kesehatan dan psikotes. Ini dilaksanakan setelah kamu lolos PMDP atau dinyatakan PMDP, tetapi kamu belum resmi menjadi mahasiswa Poltekkes karena kamu harus mengikuti tes kesehatan dan psikotes. Nah, kalau dalam buku si Mama tadi itu udah dijelaskan ujian kesehatan itu apa saja yang diperiksa dan apa saja yang harus kamu persiapkan, dan tips dan triksnya ada gitu ya supaya kamu lolos tes kesehatan. Dan untuk psikotes juga disediakan soal-soalnya yang sering keluar itu bagaimana dalam psikotes, dan ada juga tips-tips supaya kamu lolos tes psikotes di dalam buku tersebut. Mungkin next kakak bahas juga di video kakak selanjutnya, nanti ketika kamu udah lulus di PMDP ya. Kemudian persyaratan yang khususnya ini ya, ini sangat penting banget dan harus kamu siapkan, yaitu nilai rapot. Nilai rapot yang digunakan ini adalah nilai dari semester 1 sampai semester 5. Dan nilai minimal ya setiap mata pelajaran itu jangan ada yang di bawah 70. Jika ada yang di bawah 70 maka kamu tidak akan dinyatakan diterima masuk PMDP ini. Jadi nilai minimalnya itu 70. Kemudian apa saja sih mata pelajaran apa saja sih yang digunakan? Sebenarnya yang digunakan itu hampir semua mata pelajaran. Tetapi biasanya yang peminatannya saja gitu ya yang sangat menentukan. Yaitu kalau dari IPA yang diperiksa itu mengenai fisika, kimia, biologi, matematika, dan bahasa Inggrisnya. Kemudian jika dari IPS yaitu matematika, bahasa Inggris, sosiologi, dan bahasa Indonesia. Dan jika dari bahasa, jurusan bahasa, yang diperiksa itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian dari SMK bagaimana? Kalau dari SMK yang diperiksa matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi yang digunakan semua mata pelajaran, tetapi yang menjadi patokan yaitu mata pelajaran yang kakak sebutkan tadi. Kemudian memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Minimal tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional maupun internasional. Nah, yang sangat diperhitungkan banget itu adalah prestasi di bidang kesehatan, atau misalnya ada kompetisi sains kedokteran, kamu juara di sana misalnya. Itu sangat dipertimbangkan sekali untuk masuk Poltekkes. Apakah jika saya ranking 1 di kelas akan digunakan? Tidak. Tidak bisa lah karena minimal kabupaten atau kota ya. Jadi prestasinya baik kesehatan maupun non-kesehatan itu diterima. Baik di bidang kesehatan atau di bidang ilmiah, di bidang pramuka, seni budaya, atau olahraga. Atau kamu juga misalnya, Masya Allah, kamu mempunyai kekuatan hafalan Al-Quran gitu ya. Misalnya hafalan 5 juz lebih, itu juga bisa dipertimbangkan. Asal saja ada sertifikat buktinya. Kemudian kamu juga mendapat surat layak mendaftar dari kepala sekolah. Jadi nanti kamu harus meminta surat permintaan untuk mengajukan gitu ya diri kamu untuk daftar PMDP ini. Nah, biasanya surat rekomendasi ini diberikan dari kepala sekolah. Kamu jangan khawatir, pasti kepala sekolah mendukung kok. Apalagi dari SMA itu sering banget mendukung buat murid-muridnya ingin melanjutkan kuliah. Jadi pasti direkomendasikan. Karena PMDP ini tidak menggunakan sistem seperti SNPTN gitu ya. Ada siswa eligible ya. Tidak ada seperti itu.
Kemudian kamu nanti bisa memilih satu program studi atau dua program studi di PMDP ini. Ini tergantung kebijakan masing-masing Poltekkesnya. Nah, mungkin itu hal-hal yang harus kamu persiapkan supaya kamu bisa lolos di tes PMDP ini. Ini kalau PMDP menurut kakak ini adalah bonus buat adik gitu ya, kesempatan buat adik dari hasil kalian kerja keras selama 3 tahun di SMA. Jadi kamu misalnya sekarang kamu masih semester 4 dan mau ke semester 5, maka persiapkan di semester 5 ini. Karena kesempatan kamu cuma satu semester saja. Jadi jangan berleha-leha dan jangan mengandalkan PMDP saja, karena banyak orang yang mengandalkan jalur PMDP karena sering merasa saya bakal lolos, padahal tidak gitu ya, tidak bisa menentukan seperti itu. Dan berleha-leha akhirnya menyesal karena tidak diterima di Poltekkes maupun di kampus lain. Oh, kamu juga kan gak mau seperti itu, maka persiapkan dari sekarang juga. Jangan berleha-leha. Pesan bukunya dari sekarang, kita persiapan bersama-sama dengan kakak, dibimbing bersama-sama dengan mentor, dan insya Allah kita bisa masuk Poltekkes bersama-sama. Mungkin sampai sini perbincangan kita. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.